Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ron Wahyu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar metodologi penelitian saya dan sekaligus sebagai landasan untuk memenuhi tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Pintu Otomatis dengan metode Hard Cascade Classifier berbasis Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT. Nah, latar belakang yang menjadi pilihan saya untuk menangani masalah ini adalah pada masa pandemik, banyak hal yang membuat seseorang menjadi korban akibat tertular COVID-19 yang berasal dari luar maupun dalam rumah. COVID-19 menular melalui udara dan kontak fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa kita sadari, sesuatu yang paling banyak disentuh oleh masyarakat adalah pintu untuk kontak fisik. Hal ini menyebabkan pintu menyebarkan COVID-19 dengan cepat. Maka dari itu, peneliti ingin membuat penelitian yang untuk mengatasi masalah ini. Tanpa kita pungkiri, kita selalu memegang pintu apabila kita ingin masuk ke dalam ruangan kerja ataupun keluar ruangan kerja, atau jika kita mahasiswa untuk setiap masuk kelas, apabila terdapat 8 mata kuliah, berarti kita 8 kali memegang pintu setiap hari. Itu jika untuk keluar dan masuk, maka kita memegang 16 kali pintu dalam setiap harinya. Nah, batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah, adapun lingkup dari tugas akhir yang dibuat adalah sebagai berikut. Topik utama dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah perancangan sistem pintu otomatis dengan pengukuran suhu. Pengembangan dilakukan dengan menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller, sensor PIR sebagai sensor infrared dan pengecek suhu, dan motor stepper sebagai motor listrik yang akan menggerakkan pintu secara otomatis. Pengembangan dilakukan dengan IoT yang terhubung dengan perangkat mobile melalui Bluetooth. Pengembangan aplikasi ini dikerjakan menggunakan pemrograman Python, Android Studio, karena Python saat ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat berkembang karena kemudahan pemakaian dan memberikan kualitas data science dan machine learning. Untuk alat AI, untuk mendeteksi masker menggunakan kamera yang telah diberikan library Hard Cascade untuk mendeteksi wajah dan hidung. Jadi pada TA saya kali ini adalah perancangan sistem pintu otomatis dengan pengukuran suhu. Jadi apabila pintu otomatis ingin terbuka, maka Anda harus mengecek suhu Anda dan sensor harus mengenali wajah Anda agar pintu terbuka. Nah, langkah yang akan dilakukan alat, langkah pertama, yaitu kamera yang ditanamkan Hard Cascade Classifier akan mendeteksi sebuah wajah. Lalu, dengan sensor PIR akan mendeteksi suhu orang yang akan datang. Apabila kamera mendapatkan hasil max on dan suhu berada di bawah 37 derajat Celcius, maka syarat pintu terbuka akan sukses. Lalu motor stepper akan mengarahkan atau menggerakkan pintu supaya terbuka. Apabila terdeteksi suhu di atas 30 derajat Celcius, setelah terdeteksi sebuah wajah, maka pintu tidak akan terbuka dan pemilik rumah akan terdapat notif melalui Bluetooth apabila terdapat pendatang yang memiliki suhu di atas 37 derajat Celcius. Hard Cascade Classifier adalah metode yang saya gunakan untuk mengenali wajah seseorang, wajah pemilik rumah, karena saya ingin mengimplementasikan tugas akhir saya ke dalam pintu rumah. Maka Hard Cascade Classifier ini yang digunakan adalah untuk mengenali wajah penghuni rumah yang terdapat pada saat itu. Hard-like feature atau yang dikenal sebagai Hard Cascade Classifier merupakan rektangular atau persegi fitur yang memberikan indikasi secara spesifik pada sebuah gambar. Ide dari hard-like fitur adalah mengenali objek berdasarkan nilai sederhana dari fitur, tetapi bukan merupakan nilai pixel dari image objek berikut tersebut. Nah, ini adalah cara bagaimana Hard Cascade Classifier bekerja. Di bagian bawah kiri terdapat sebuah image frame yang penuh. Nah, lalu Hard Cascade Classifier akan membagi-bagi
frame tersebut menjadi beberapa frame, seperti di Allsup Windows yang terdapat di atas gambar tersebut. Apabila sudah dibagi-bagi, maka gambar yang diinginkan akan di-load. Pada di bawah load itu terdapat wajah yang terdapat pada database. Kalau di permasalahan saya, load itu adalah wajah dari pemilik rumah tersebut. Maka dari stage 1 akan pada gambar sub Windows tersebut akan dicari kecocokan dari mana load dicocokkan kepada all sub Windows. Maka akan dibandingkan kedua gambar tersebut seperti stage 1, stage 2, dan stage N. Itu stage-nya itu diambil dari beberapa sisi. Karena persegi, jadi diambil beberapa frame maupun dari atas ke bawah atau atas ke samping. Itu akan semuanya dibandingkan, dan yang tidak sama maka akan di reject sub Windows. Apabila sudah terdetek wajah yang sama atau wajah yang mirip, maka hard cascade classifier telah berhasil. Nah, permasalahan dalam penelitian saya kali ini adalah beberapa masalah untuk penelitian saya dapatkan sebagai berikut. Sensor harus mengenali wajah meskipun wajah terlingkup gangguan, contoh keringat atau debu. Ya, ini harus dilakukan karena apabila kita sedang beraktivitas di luar, maka otomatis wajah kita mungkin akan terkena keringat ataupun debu-debu yang berasal dari luar rumah apabila menggunakan transportasi umum atau pribadi seperti motor. Yang kedua, sensor harus dapat mengenali wajah dalam kondisi apapun, maupun gelap, hujan, terang, dan lain-lain. Apabila kondisi gelap, walaupun terang, karena biasanya apabila kondisi sedang gelap, maka wajah akan terlihat samar-samar dan samar-samar mengikuti layar yang ada di belakangnya. Maka dari itu, sensor harus dapat mengenali wajah dalam kondisi apapun. Yang ketiga, sensor dapat mengenali wajah meskipun terdapat sedikit gerakan dari wajah. Nah, karena apabila pada saat scanning, kita tetap harus menggerakkan wajah walaupun kita tidak menginginkannya. Karena susah untuk menjaga postur kita, dan sensor yang fleksibel harus dapat mengefisienkan keinginan kita. Pintu harus mengatur waktu yang baik, kapan harus menutup pintu apabila terbuka. Karena pintu yang kita desain tidak harus kita tutup langsung, maka pintu harus secara otomatis menutup pintu sendiri apabila kita sudah masuk ke dalam rumah. Karena apabila kita masuk ke dalam rumah lalu kita tutup pintu secara fisik, akan sama saja. Yang kelima, dibutuhkan sistem registrasi wajah untuk pendatang baru yang diperbolehkan masuk ke rumah. Untuk meregistrasi wajah baru, mungkin tidak harus susah-susah di setting dari awal, tidak harus melalui sebuah pemrograman. Dapat dilakukan registrasi melalui alat atau software sebagai berikut. Yang keenam, dibutuhkan respon sensor dan aktuator yang cepat, karena kita tidak ingin merespon lama, karena kita ingin efektif maupun pada saat masuk atau keluar rumah, dan tidak ingin menghabiskan banyak waktu. Nah, diagram alir, flowchart apabila kita dari luar masuk ke dalam rumah, yaitu adalah pertama kita menginput wajah kita, lalu sensor memeriksa suhu tubuh kita. Apabila suhu tubuh diterima, maka hard cascade akan memproses kemiripan wajah dengan database yang terdapat pada Arduino. Apabila kemiripan ditemukan, maka pintu akan terbuka. Jika pintu akan terbuka, maka kita masuk selagi pintu menghitung 1 menit mundur agar pintu tertutup kembali. Terdapat 2 syarat agar pintu terbuka, yaitu sensor suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius dan wajah pendatang terdapat di database Arduino. Nah, ini adalah flowchart
bagian dalam rumah. Flowchart ini lebih simpel karena tidak ada orang yang mau repot-repot keluar rumah harus mendeteksi wajah dan mendeteksi suhu, karena orang yang terdapat di dalam rumah pasti aman, karena kalau tidak aman suhunya akan terdeteksi di luar dan orang-orang hanya ingin praktis saat ingin keluar rumah untuk efisiensi waktu dan tenaga. Maka dilakukan start, input gerakan tangan pada sensor, jadi kita hanya melakukan gerakan tangan yang sesuai pada sensor. Maka Cascade memproses kemiripan gestur dengan database. Apabila kemiripan ditemukan, maka pintu terbuka. Dan sama seperti pada saat masuk ke rumah, maka pintu akan menghitung mundur 1 menit lalu pintu tertutup dan selesai. Lebih simple, karena saat untuk masuk ke dalam rumah kita harus hati-hati, namun untuk keluar rumah kita bisa agak rileks. Nah, pengujian alat yang digunakan adalah respon sensor kamera dengan wajah berkeringat atau terkena debu, respon sensor kamera pada saat tubuh panas karena cuaca panas dan basah karena cuaca hujan. Apabila sensor pada tubuh panas, karena kita pada saat panas di luar rumah, kita mengalami kenaikan suhu walaupun kita tidak mempunyai penyakit seperti COVID, karena memang panas jadi tubuh kita menyerap suhu. Oleh karena itu, sensor harus mengetahui bahwa kita bukanlah sakit maupun karena tubuh kita pada saat itu sedang mengalami kalor yang meningkat. Respon sensor kamera dengan pencahayaan yang buruk. Kita harus menguji sensor pencahayaan yang buruk karena tidak selalu pencahayaan yang kita alami itu sangat baik. Apabila terjadi gelap dan apabila terjadi terang, itu akan sangat mempengaruhi hasil dari penangkapan kamera tersebut. Yang D, respon sensor kamera apabila wajah digerakkan saat scanning. Sama seperti batasan masalah, kamera harus mengetahui itu wajah kita walaupun wajah kita digerakkan pada saat scanning. Dan yang terakhir ada respon kamera apabila menggunakan wajah yang mirip namun tidak sama, karena alat yang sangat baik adalah alat yang mampu mendeteksi dengan cepat namun akurat. Apabila tidak akurat, maka tidak ada gunanya dilakukan sensor pengenalan wajah tersebut. Nah, segitu saja. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.